Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adi Rafli. Saya akan menjelaskan tentang cara menutup akad kontrak asuransi. Akad kontrak, pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarak pada segi yang tampak dan berdampak pada objek. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah berikan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Cara menutup akad kontrak asuransi yaitu dengan menuntut polis melalui agen asuransi. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menuntut polis asuransi adalah melalui agen. Biasanya para agen tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih terhadap perusahaan asuransi yang Anda pilih. Lakukan konsultasi pada agen tersebut dan ikutilah arahan untuk menutup polis asuransi. Yang kedua, biasanya perusahaan asuransi kesehatan memiliki banyak kantor cabang dari berbagai daerah. Anda bisa memanfaatkan ini untuk berkonsultasi lebih banyak lagi jika ingin menuntut polis asuransi di kantor cabang sendiri. Nasabah bisa mengecek saldo asuransinya selama ini. Yang ketiga adalah menuntut polis asuransi melalui customer service. Cara menuntut polis asuransi bisa melalui customer service. Anda bisa menghubungi langsung customer service perusahaan asuransi untuk mendapatkan info lebih lanjut. Setelah menghubungi customer service lewat nomor teleponnya atau email, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi data. Proses penutupan asuransi polis melalui kantor pusat, cukup datang saja ke kantor pusat perusahaan. Lalu utarakan semua maksud dan tujuanmu. Serahkan semua berkas persyaratan dan tunggulah semua proses dijalankan. Jika masih terdapat saldo, uang akan dikembalikan melalui transfer di nomor rekening yang dimiliki. Menutup polis dengan tidak membayar. Langkah selanjutnya untuk menutup polis adalah dengan tidak membayar asuransi. Melalui cara ini, Anda bisa menutup polis sementara jika kondisi finansialmu sudah stabil. Bisa melanjutkan membayarnya lagi. Untuk menutupi polis tidak perlu datang ke kantor pusat atau cabang. Selanjutnya, 3 kemungkinan besar hanya harga yang diasuransikan. Usia tertanggung atau pihak yang ditanggungkan risiko finansialnya oleh perusahaan asuransi sangat menentukan harga premi sebuah produk asuransi, khususnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Semakin muda usia tertanggung ketika membeli polis asuransi, kemungkinan besar harga premi asuransi yang harus dibayarkan juga oleh rumah. Dan yang kedua adalah riwayat kesehatan. Bagaimana kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang mengaruh besar kecil risiko kematian seseorang. Apabila Anda memiliki riwayat kesehatan yang buruk, misalnya pernah menderita sakit berat seperti diabetes atau hipertensi, biasanya resmi asuransi Anda kemungkinan mahal. Sebaliknya, bila Anda jarang sakit dan tidak memiliki riwayat sakit berat,
harga polis asuransi mungkin bisa lebih rendah. Yang ketiga yaitu pokok aktif atau tidak. Perusahaan asuransi kebanyakan melihat seseorang perokok memiliki risiko kesehatan yang besar. Ketimbang yang tidak merokok. Risiko kesehatan yang tinggi alhasil mempengaruhi juga tingkat risiko kematian. Tidak mengherankan bila polis asuransi kesehatan atau asuransi jiwa memiliki premi lebih mahal bila si tanggung adalah seorang perokok aktif. Dan selanjutnya yaitu perusahaan asuransi syariah dan pasar asuransi syariah. Dalam asuransi syariah memiliki keunggulan asuransi sebagai berikut. Pengelola dana menggunakan prinsip syariah Islami, yang di mana asuransi syariah tersebut akan menggunakan nilai-nilai Islam yang bersifatnya syariah, tidak menggunakan sifat konvensional seperti asuransi lainnya. Yang kedua yaitu transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Selanjutnya yaitu pembagian untung hasil investasinya dibagi secara rata. Dan yang keempat memiliki kepemilikan dana. Dan selanjutnya tidak berlaku sistem dana hangus, yang dimana kita nantinya bisa menarik uang kita kembali, ataupun dananya tidak semata-mata hilang entah kemana, tapi dananya masih ada dan tidak hangus. Dan yang terakhir adalah adanya alokasi dan redistribusi surplus underwriting. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.